أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجماعتنا ولتلامذنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولأصدقائنا ولأوليائنا ولحبايبنا ولأقاربنا ووصولنا وفروعنا، وإلى الروح مؤلف ومصنف هذا الكتاب ووصوله وفروعه، وإلى أرواح المتبرئين والمتصدقين والمنفقين في هذا المسجد، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يتغشانا ويتغشاكم بالرحمة والمغفرة ويسكن لنا ولهم في الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Guru kita Mukarram Ustaz Haji Hidayat, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Saleh, hadir Pak RW kita, para orang tua, segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah, jamaah hadirin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi yang sejuk, kita baru saja menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Masih berniat iktikaf di dalam masjid. Kita tambah untuk duduk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita di pagi ini masih di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Tema kajian kita adalah tentang hukum berbicara ketika khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawta. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
nggak banyak ucapan yang disampaikan kepada temannya dengan kalimat amsik, diam, cuma kalimat diam disampaikan itu kepada temannya yang ada di kanan atau yang ada di kiri. Wal imamu yakhutubu, dan sedangkan imam itu sedang berkhutbah, sedang khutbah Jumat. Ada teman yang di kanan atau yang di kiri berisik banget. Kita mengatakan diam, faqad laghaita, maka sungguh dia telah menjadi sia-sia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya akan berbagi catatan tentang hukum berbicara ketika khutbah Jumat ini dari beberapa referensi. Yang pertama, jamaah, sholat Jumat yang dilaksanakan oleh kita umat Islam di hari Jumat bukan asal sekedar jamaah kumpul banyak lalu mencari ustaz, mencari orang lain untuk menjadi khatibnya. Bukan hanya itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar sholat dan khutbahnya sah. Ini yang menjadi PR kita ini. Di antara yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Masjid dinamakan masjidnya masjid jami. Miftahul Huda, Ustaz Hidayat, boleh ditambahin masjid jami Miftahul Jannah. Sebab masjid itu ada dua sifatnya. Ada masjid yang dipakai untuk Jumat, ada masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Yang dipakai sholat Jumat namanya masjid jami. Yang tidak dipakai untuk sholat Jumat namanya masjid ghairul jami. Berarti kita di rumah boleh mendirikan masjid di rumah kita, tetapi nggak bisa dipakai untuk sholat Jumat. Itu namanya ghairul jami. Miftahul Jannah ini sudah bisa ditambahkan dengan kalimat masjid jami Miftahul Jannah. Yang berikutnya, jamaah, masjid tidak berdekatan jaraknya dengan masjid yang lain. Ini sudah ketentuannya. Di beberapa kitab-kitab fikih kalau kita kaji memang ada khusus untuk mendirikan sholat Jumat. Masjid tidak berdekatan jaraknya dengan masjid yang lain. Kecuali antar pengurusnya ribut. Kan bisa kan? Antar pengurusnya ribut. Masjid A dengan masjid A, masjid A dengan masjid B, masjid A dengan masjid C, terjadi keributan. Iya, jadi mirror tadi itu salah satu. Itu boleh mendirikan untuk melaksanakan sholat Jumat. Atau jalan tertutup yang menjadi akses jamaah, tidak bisa lagi dilewati jalan itu, ditutup pakai pakai rolling misalnya. Boleh masjid yang lain mendirikan untuk Jumat. Atau ada jamaah melebihi kapasitas masjidnya, udah terlalu padat, mau tidak mau harus membuat masjid yang kedua untuk menampung jamaah yang lain. Yang berikutnya apa lagi? Jumlah jamaah tidak boleh kurang 40 orang ahli Jumat. Nah, ini bagian yang ini nih, jumlah jamaah tidak kurang 40 orang ahli Jumat. Ini bukan orang awam, Satidaya. 40 orang ahli Jumat ini adalah mereka yang tahu segala syarat-syarat Jumat. Bukan orang awam dan juga bukan jamaah umum.
coba iseng-iseng buat kuis senang pertanyaan-pertanyaan tentang sekitar syarat-syarat dan sahnya salat Jumat. Nanti di situ kita punya catatan ya buat survei. Jadi 40 orang ini yang ahli Jumat, yang tahu syarat-syarat Jumat, yang sah salat Jumat, yang tahu hal yang membatalkan Jumat. Jadi beratnya mana? Yang berikutnya apa lagi? Penduduknya asli, namanya mustayaqin, bukan mukimin. Mukimin itu pendatang yang tidak menetap, harus mustayaqin. Ini kita tidak mengkaji bagian mustayaqin terlalu luas. Yang berikutnya apa lagi? Khatibnya. Nah, ini bedanya. Khatibnya menguasai ilmu hukum yang berkaitan dengan Jumat. Jadi banyak jamaah persyaratan Jumat itu yang harus dipenuhi. Karena itulah perlu ada pembekalan, pelatihan, pelaksanaan sholat Jumat agar sholat Jumat tidak dilakukan sholat zuhur setelahnya. Ada beberapa tempat masjid setelah sholat Jumat kemudian melaksanakan sholat zuhur. Ada yang demikian. Mengapa jamaah? Itu namanya ikhtiyatan, berhati-hati. Bisa jadi di dalam kegiatan sholat Jumatnya itu ada bagian-bagian yang kurang sempurna, maka disempurnakan dengan sholat zuhur kembali. Nah, kalau kita kan nggak begitu ya. Ada beberapa tempat yang melakukan itu. Setelah sholat Jumat kemudian melaksanakan sholat zuhur, namanya ibadah. Ya mana yang dimulakan oleh Allah. Ini satu warning. Jangan sampai kita beranggapan kalau ada sholat Jumat ada income loket dari jamaah yang didapat. Sementara pelaksanaan ibadah Jumatnya berantakan. Ini tanggung jawabnya berapa jamaah? Memang kalau dari segi income alhamdulillah menjadi sumber dana bagi masjid. Namun pelaksanaan sholat Jumatnya juga harus diiringi agar apa? Agar jamaah yang ikut sholat Jumat bersama kita di masjid kita itu tidak menjadi sia-sia. Tentunya ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang berikutnya jamaah. Yang kedua, sholat Jumat dan khutbah Jumat satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Hukumnya dua-duanya wajib. Ketika khutbahnya rusak, apakah itu dari khatibnya yang tidak memenuhi standar, atau ada rukun-rukun khutbahnya tidak terpenuhi, otomatis jemaah sholat juga tidak sah, gagal total. Ini satu paket. Antara khutbah dengan sholat Jumat tidak bisa dipisah. Itu satu paket. Tolong diperhatikan ini banyak banget. Saya melihat di beberapa tempat bagian-bagian ini kurang disentuh. Khutbah dengan sholat itu satu paket. Masa setiap Jumat cuma diganti dengan sholat zuhur? Kalau 1-2 kali sholat zuhur di waktu Jumat itu pantas. Nah, setiap Jumat sholat zuhur berarti ada bagian yang gak beres itu di dalam masjidnya. Kemudian jamaah yang dimulakan oleh Allah berbeda dengan sholat hari raya. Sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu dua-duanya sunnah. Sholatnya sunnah, khutbahnya sunnah, dan gak ada hubungannya. Makanya ada orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri setelah itu pada bubar pulang.
Terutama ibu-ibu, mohon maaf, udah pada selfie di belakang. Kalau sholat Jumat nggak bisa, karena dia satu rangkaian yang nggak bisa dipisah. Ini menjadi tugas mengurus masjid, membina masjidnya untuk aturan sholat Jumat dan khatibnya, utamanya khatibnya, jabinayanya yang benar-benar paham tentang sholat Jumat itu dan aturan-aturannya. Memang banyak, mohon maaf, banyak asasi itu mendaftarkan diri untuk dimasukkan ke dalam bagian jadwal khatib Jumat. Mohon maaf saja juga tidak paham apa yang dicari ya. Banyak itu minta jadwal. Ada yang kosong nggak Ustaz? Jadwal khutbah Jumat. Ya Allah, ya kita nggak tahu ya. Kita husnuzon saja pada guru-guru dan asatis yang ingin berkhutbah di salah satu masjid, mungkin juga salah satunya masjid yang ada di Miftahulnya. Yang ketiga bagaimana? Berbicara tentang jamaah Jumat, perlu diperhatikan terutama ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Saya juga mohon maaf, ini sering kita menganggap pilih kasih antara enak atau enggak enak isi khutbahnya. Ini juga banyak. Ada yang melihat khatibnya lulusan Timur Tengah atau lulusan lokal. Emang apaan sih pakai beda-bedanya? Gelar sarjananya berjejer atau tidak? Akhirnya yang terjadi saat Jumat dijadikan tempat yang paling nikmat untuk kita tidur pules. Jumat ruangannya asing. Saat doa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, semuanya pada bahagia. Kalau kata orang Betawi pada kedap matanya. Dan memang rata-rata kalau sholat Jumat itu rata-rata pada khusus. Jawabannya khusus. Makanya pada tidur itu. Jawabnya yang dimulai oleh Allah. Yang utama buat kita yang terlibat di dalam ibadah Jumat mengetahui seluruh hukum-hukum sholat Jumat. Apalagi yang 40 orang itu. Saya sih berharap di Masjid Miftahul Jannah ada seleksi 40 orang itu setidaknya, supaya dia dijadikan standar 40 orang ini untuk kegiatan sholat Jumatnya itu menjadi berkualitas. Saya belum pernah mendengar ada satu riset masjid-masjid yang mengadakan kegiatan Jumat kemudian ada pembinaan pembekalan untuk 40 orang ini. Itu saya belum dengar. Ini nanti bisa diajukan mungkin kepada Kiai Masyhur, kepada beliau yang menjadi bagian kajian untuk materi pelajaran fikih. Yang keempat, jamaah, hukum sahnya Jumat tergantung dengan ahli Jumat yang 40 orang dan khatibnya. Sementara fadilah Jumat, keutamaan Jumat itu tergantung yang pertama sikap jamaah dengan adab etika saat datangnya ke masjid. Yang menentukan sahnya 40 orang dan khatibnya. Yang menentukan fadilah Jumat, keutamaan Jumat. Yang pertama, sikap jamaah dengan adab etikanya saat datang ke masjid. Ini saya sorot ini bagian ini. Ada yang datang persis azan, ada tuh yang datang persis azan dia datang. Sarungnya digantungin di sini lagi. Iya. Ada yang datang persis khatib naik ke atas mimbar. Ada yang datang persis saat iqomah. Nggak tahu tuh
Ada yang datang persis rakaat kedua, dia baru datang. Ada yang datang persis di ujung duduk tahiyat akhir, ujung tahiyat akhir. Ada yang datang sudah kelar, belum tikar begitu perbuatnya. Ya Allah. Padahal jamaah, kalau kita mau bicara tentang keafdalan hari Jumat, terutama kita yang ingin hadir sholat Jumat yang afdal ini, datang lebih awal seperti yang dilakukan oleh orang-orang dulu, ulama-ulama zaman dulu. Mereka benar-benar memuliakan hari Jumat sebagai hari raya umat Islam yang bersifat harian. Jam 10 sudah datang. Makanya zaman dulu umat Islam itu hari rayanya adalah hari Jumat. Jumat itu libur kegiatan. Sekarang sudah dipindahkan hari Ahad. Makanya wajar ada khatib yang datang, dia beri salam, bila jamaahnya baru puasa. Sementara aturan Jumat yang bagus, isi khutbahnya ringkas, sholatnya dipanjangin. Sementara itu banyak jamaahnya yang belum ada, yang belum penuh. Apalagi di kantor-kantor, mohon maaf, ya Allah, udah waktu Jumat, ada yang masih santai-santai. Udah azan pertama, khatibnya udah ada di atas sekitar satu. Ini menjadi sebuah PR bagi kita. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, di sana beliau menukil sebuah riwayat. Ini buat jamaah yang datang ke masjid, ada beberapa level, ada beberapa tingkatan. Yang datang lebih awal itu digambarkan fadilahnya seperti mendapatkan pahala kontak gitu, kontak yang awal datangnya. Yang pensiunan boleh datang lebih awal ke masjid. Iya, alhamdulillah. Kemudian kalau nggak bisa dapat kontak, ada lagi yang datang berikutnya. Kategori fadilahnya dapat sapi, lumayan juga, ada sapi kan gede juga. Yang ketiga nggak bisa dapat sapi, turun dapat kambing, lumayan dapat kambing. Nggak dapat kontak, nggak dapat sapi, nggak dapat kambing. Kemudian dia datang agak telat, lumayan dapat ayam, Nggak dapat ayam, alhamdulillah dia datang ke masjid dapat telur ayam dia dapat. Nah bagian yang terakhir ini yang jelek, kontak nggak dapat, sapi nggak dapat, kambing nggak dapat, ayam nggak dapat, telur nggak dapat. Dia datang udah habis, yang dia dapat apa? Tai ayam. Ya Allah, ya kita kurang begitu memuliakan hari besar, hari Jumat ini jamaah. Yang berikutnya, sikap jamaah di dalam masjid ketika khutbah berlangsung, yang ingin Rasulullah SAW jelaskan kepada kita, dan perlu kita mempunyai adab dan etika itu apa saja. Kalau di sini dikatakan idza qulta lis-sahibika yaumal jumu'ati amsik. Saya merinci adabnya, sikap jamaah ketika sudah berada di dalam masjid saat khutbah sedang berlangsung. Ini bagian yang kedua fadilah Jumat. Adabnya nih, mendengarkan dan menyimak khutbah. Dengerin, simak isi khutbahnya. Tidak mengucapkan kata apapun termasuk kata diam. Ada kata darurat, itu pakai isyarat saja. Ada kata darurat,
saat khatib berada di atas mimbar atau pada saat pelaksanaan sholat Jumat akan dilakukan, biasanya ada peserta yang membawa handphone sementara handphonenya di-silentkan, dinonaktifkan. Ada anak-anak yang hadir selalu diingatkan agar tidak mengganggu jalannya kegiatan Jumat, itu selalu dipesan. Yang berikutnya apa lagi? Tidak saling mengobrol. Duduknya beginilah, sambil ngobrol. Khotib sedang menyampaikan, asik-asik ngobrol begini. Banyak itu. Kan khotib bisa melihat kanan kiri, kelihatan ngobrol masing-masing. Tidak bercerita dengan teman yang ada di sampingnya. Tidak main handphone. Ada yang main handphone jamaah. Asik. Dia dengerin sambil chatting. Asik aja. Di scroll. Ya Allah. Sampai doa barakallahu wa lakum Quran al-azim dia masing-masing aja tuh main handphone. Tidak main tasbih, nggak main tasbih. Kalau yang bawa tasbih, dia main tasbih. Bukan tempatnya di situ ketika fajr. Tidak main ujung tali karpet, biasanya karpet kan suka ada ujung-ujungnya tuh, diputar-putar. Tidak main tali sejadah, mungkin sejadah juga ada talinya, ditarik-tarik. Atau ada sorban kan ada ujung-ujungnya nih, dimain-mainin, nggak iseng-iseng aja, mau tangannya usil, nggak boleh. Tidak baca Al-Quran, Al-Quran aja nggak boleh tidak baca. Bilisan. Kalau zikir tetap di dalam hati. Tidak baca wirid, apapun macamnya wirid, tidak ada konsentrasi dengan khutbah dari khutbah. Tidak baca selebaran informasi keagamaan, biasanya suka ada tuh yang bagi. Ya, buletin. Atau nanti menjelang kira-kira 2-3 hari datangnya bulan suci Ramadan ada jadwal imsakiyah. Dia baca, yang dilihat apa? Waktu maghrib. Maghrib itu berapa ya? Sudah khutbah. Tidak menggelar lapak dagangan. Di beberapa tempat masjid biasanya ada lapak. Ini penjualnya tidak memperhatikan ya tentang kaidah memuliakan hari Jumat. Padahal aturan di dalam Al-Quran wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ini terbalik. Ketika Jumat dia gelar dagangan. Makanya di tempat-tempat tanah suci yang ketika ya tutup itu, pakai sorban doang, pakai sorban. Dagangannya di sini ditutupin lagi. Wazarul bai', ditinggalkan jual beli itu, kemudian mereka bersegera ke masjid. Nggak dipikirin tuh nanti barangnya dicuri atau hilang atau nggak dipikirin. Yang penting ini urusan untuk kewajiban kepada Allah. Di Indonesia terbalik. Ketika khutbah Jumat yang beli makin banyak akhirnya. Wah, punya alasan saya rezeki bisa jadi itu ujian dari Allah. Ada pertanyaan jemaah, bagaimana kalau loket impak yang jalan pusat juga ini? Ya itu. Saya sih menyarankan lebih baik loket itu yang jalan orang. Jadi sebelum khotib berada di atas mimbar, baca dah kira-kira beberapa selawat. Ada yang jalan mengingat orang yang jalan. Ya, itu insya Allah dapatnya lebih banyak. Kan di malu. Ya, daripada loket pajangan yang digeser doang. Setelah pakai dulu. Iya, skip ya kan. Oh, lihat itu. Jadi
bisa terkautan nanti di situ. Coba deh kita perbaiki sekarang kualitas ibadah sholat Jumat kita gitu, supaya benar-benar menghasilkan satu nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi sia-sia ibadah sholat Jumat kita ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bila semua ini dilakukan sia-sia, Jumatnya sah, memang Jumatnya sah, tapi nilainya seperti sholat zuhur. Keutamaan fadilah Jumatnya tidak didapat dan rugi dari pahala. Itu kalimat lagawta, kalimat lagawtanya itu. Jumatnya sah, cuma dinilai seperti sholat zuhur. Keutamaan fadilahnya itu hilang. Sayang-sayang yang kita jadikan hari Jumat hari Sayyidul Ayyam, ternyata kita umatnya ini tidak menghormati Sayyidul Ayyam itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu dibolehkan bersuara, dibolehkan berbicara. Seperti apa? Memperbaiki baca rukun khutbah. Pernah kejadian seperti ini. Ada khatib, rukun khutbahnya ketinggalan. Ini di zaman saat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitah masih hidup. Itu ada yang ketinggalan rukun khutbahnya. Langsung Habib Ali saat itu ingatnya, adik, selawatnya belum dibaca. Itu wajib. Sebab kalau itu nggak ada yang mengingatkan, satu hari itu Jumatnya nggak sah. Itu boleh. Boleh apa lagi? Menjawab salam. Khatib kan memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib kita jawab waalaikumsalam, itu boleh. Atau ada yang bersin jamaah, dia bersin kita jawab. Kalau dia ucapin alhamdulillah, kita jawab bersinnya gitu. Membalas selawat, ada nggak selawat di dalam rukun khutbah Jumat? Ada kan? Kita jawab ketika khatib menyampaikan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kita jawab, itu boleh. Selawat kita jawab. Atau menjawab kalimat tolong anhu kepada sahabat Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu, itu boleh. Mengaminkan doa dari khatib, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, kita jamaah amin. Masih ada juga yang tidur itu, aminnya ketinggalan. Kemudian memberikan isyarat bila ada hal yang membahayakan. Bila ada hal yang membahayakan, boleh kita isyaratkan. Kita sampaikan melalui isyarat. Misalnya ada ular yang lewat, kan kita tidak tahu. Atau ada binatang buas yang masuk ke dalam masjid. Atau ada kebakaran. Atau ada orang jahat akan mencelakakan jamaah. Ini kan pernah kejadian ya. Di dalam Masjidil Haram itu. Khatib sedang menyampaikan isi khutbah, tiba-tiba ada orang yang masuk menyelinap. Nggak tahu akan terjadi apa untuk mencelakakan khatibnya. Di situ kita boleh berteriak atau memberikan isyarat. Ini bagian-bagian mesti kita perhatikan ya. Kemudian yang keenam, bila dilihat dari tinjauan hukum, kita lihat sekarang dari tinjauan hukum. Orang yang berbicara saat khutbah masuk dalam kategori makruh, belum dikatakan haram, masih makruh. Analoginya bagaimana? Analoginya bila ada orang yang membaca Al-Quran, maka hendaklah menyimak dan mendengarkan. Ada orang baca Al-Quran, itu sunnahnya kita dengarkan. Begitupun ketika khutbah sedang berlangsung, maka diperintahkan untuk menyimak atau mendengarkannya. Kita
mendengarkan khutbah Jumat seakan-akan kita sedang mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi analoginya ke sana tuh jemaah. Khutbah yang disampaikan oleh khatib seakan-akan itu berisi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Makanya itu ada kriteria khatib saat dia menyampaikan isi khutbah. Maaf, jangan isi khutbah itu kelilingan nggak jelas. Dia bicara tentang pengalaman dia kesana kesini. Dia bicara tentang politik, tapi politiknya itu yang bisa membuat resah jamaah. Berat kan jamaahnya kalau jadi khatib ini. Berat. Yang ketujuh, kegiatan Jumat jangan dirusak keutamaannya dari jamaah yang kurang adab, yang kurang etika. Melangkahi pundak-pundak jamaah. Saya ngalamin itu, kita lagi enak-enak duduk, tiba-tiba kita digeser ke sini. Pengen masuk aja ke depan. Mungkin yang salah kita juga sih, nggak mau sih duduk di depan. Saya juga bingung kalau duduk di depan pada takut ya. Padahal kalau mancing kan yang enak di depan enak. Kalau giliran ngaji, giliran sholat, nggak ada yang mau di depan. Seharusnya yang afdal itu di depan itu jamaah, ya. Di maunya di belakang. Ada saf yang kosong. Kita nyuruh orang di depan. Kita yang ambil itu, bukan orang kita suruh. Akhirnya anak-anak yang di depan. Dia berisik, kita salahkan mereka, padahal kita sendiri yang tidak mau mengambil bagian tempat-tempat fadilah itu. Kegiatan Jumat jangan dirusak keutamaannya dari jamaah yang kurang adab, kurang etika, melangkahi pundak-pundak jamaah, atau chattingan, saya ulangi lagi, atau ngobrol santai dengan rekannya selama khutbah berlangsung. Bila ini terjadi jamaah, mudah-mudahan jamaah kita tidak lakukan. Ini namanya tidak menghargai ajaran agama. Saya tegas dari ini. Tidak memuliakan hari Jumat, tidak menghormati nasihat-nasihat ketakwaan dari khatib, mengganggu jamaah lain yang sedang mendengarkannya, dan menyia-nyiakan rahmat Allah dan ampunan Allah di saat hari yang mustajab tersebut. Ini jadi nasihat buat kita nih ya, semuanya, agar kita menjaga dengan baik setiap kegiatan Jumat di mana saja kita berada, apakah di tempat tinggal kita, di kantor, atau kita dalam tugas, kita sedang hadir saat sholat Jumat. Bagian-bagian ini mesti kita perhatikan jamaah. Khutbah Jumat jamaah itu berbeda dengan tausiah, berbeda dengan mau'izah, berbeda dengan ceramah. Khutbah Jumat itu ada persyaratannya, ada rukunnya yang harus dipenuhi. Ada hamdalah, ada selawat, ada pesan takwa, ada ayat Al-Quran. Itu isinya khutbah Jumat. Beda, saya ulangi lagi, dengan tausiah, beda dengan mau'izah, beda dengan ceramah, beda dengan sambutan. Khutbah Jumat tidak boleh ada kelakar, nggak boleh ada lelucon, nggak boleh ada yang membuat jamaah menjadi gerer, tertawa, nggak boleh. Harus serius, walaupun santai, dan mengajak jamaah untuk memperbaiki ketakwaannya. Itu isi yang utamanya. Sampai banyak gerak aja Ustaz Hidayat ketika khotib kan ada juga yang bergerak tangannya. Itu udah bisa dikatakan makruh. Baca doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat itu khotib nggak perlu mengangkat tangan. Iya. Ada yang keluar mimbar kan keterlaluan. Ini semuanya dengan apa? Dengan dasar ilmu.
Kata Rasulullah, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati amsik wal imamu yakhutubu faqad laghawta." Kita tidak ingin ibadah sholat Jumat kita itu menjadi sia-sia, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sementara fadilah kualitas tidak semuanya. Tidak kita dapatkan. Akhirnya kering. Nilai ibadah sholat Jumat kita itu kering. Saya menemukan ada satu masjid yang keluar di Jakarta, itu di daerah Jakarta Barat. Kalau jam 10 saat hidayat ini para jamaah, jam 10 itu di sana masih banyak orang-orang tua zaman dulu, orang Betawi itu masih banyak gitu di Jakarta Barat. Jam 10:30 itu mereka udah bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Dandanannya, pakaiannya ini pakai sorban yang dililit di sini, pakai jas, pakai sarungnya yang cakep, minyak wanginya nggak tahu dapat mereknya apa. Itu jam 10, jam setengah 11 itu sudah pada bersiapnya. Oh, itu ada di Jakarta Barat sampai sekarang. Aturan-aturan khotibnya, tata caranya, persyaratannya itu dijaga ketat. Tapi ini nggak bisa sembarangan. Orang mau jadi khotib itu nggak sembarangan. Dulu di kampung Pancoran, Tegal Barat, kalau dia mau khotib, udah haji dulu, tuh sapi saya, kalau zaman dulu, udah kawin atau belum? Ditanya dulu, walaupun di ustaz, kalau belum kawin nggak bisa. Kalau belum haji nggak bisa, walaupun udah kawin. Saking apa gitu, saking ketatnya, saking tidak ingin sholat Jumatnya itu menjadi berantakan dan akan merugikan jamaah. Kalau sekarang kan mungkin, siapa aja boleh jadi khatib. Siapa aja boleh jadi khatib sekarang. Artinya apa? Sudah mulai luntur dasar-dasar nilai-nilai tentang Jumat ini tidak banyak dikuasai oleh kita umat Islam. Akhirnya yang dicari apa? Mohon maaf, yang mungkin rasa potnya kali ini dicari mungkin ya, tapi kita tidak melihat ke sana. Inilah jadi besar buat kita dan menjadi perhatian supaya kegiatan sholat Jumat yang kita lakukan berikutnya akan semakin baik dan akan semakin sempurna. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan satu pencerahan. Saya mohon maaf agak tegas ini, karena punya tanggung jawab agar pelaksanaan kegiatan sholat Jumat di tempat kita wabil khusus Miftahul Jannah